pejabat-pejabat yang seharusnya bisa membuat nyaman, menenteramkan hati bagi seluruh warga rakyat Indonesia, ternyata tidak bisa dibanggakan, tidak bisa membanggakan, sehingga rakyat menjadi bosan, rakyat menjadi marah, rakyat menjadi kecewa. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam artian bahwa keadaan bangsa saat ini sungguh sangat memprihatinkan dan sangat tidak baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Saya Sony Sumarsono, Ketua Umum Gadapaksi Indonesia, sekaligus pemangku dari Istana Bondorojo, Kasepuhan Kediri, Nusantara. Pada kesempatan pagi hari ini, saya menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat Indonesia dimanapun berada, serta terkhusus untuk keluarga besar Gadapaksi Indonesia yang saat ini sedang menjalankan tugas dan juga melakukan aktivitas dimanapun berada. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini kita tetap mengikuti jadwal kita pada pagi hari ini, Senin tanggal 1 September 2025, sesuai agenda jadwal. Seharusnya kita live streaming untuk agenda yang sudah tersusun, namun karena satu hal live streaming tidak bisa kita lakukan karena situasi kondisi negara bangsa ini yang sedang tidak kondusif, kita sadari, tetapi ada alternatif lain bahwa kita harus melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Kegiatan harus tetap berjalan, kegiatan harus tetap kita lakukan, sehingga tetap kita memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga memberikan informasi kepada keluarga besar Gadapaksi Indonesia tentang sikap statement kita terhadap situasi kondisi bangsa saat ini. Baiklah, ada beberapa hal yang menjadi pokok perhatian kita. Yang pertama, kita prihatin melihat situasi kondisi bangsa saat ini yang begitu gaduh, yang begitu mencekam. Dalam situasi saat ini kita berharap teman-teman semua anggota Gadapaksi Indonesia tidak ikut secara langsung dalam hal yang sangat membahayakan bagi keselamatan diri kita, membahayakan keselamatan bagi kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia. Namun demikian, sebagai lembaga pengawas, memantau dan investigasi, tentunya kita tetap
bisa memantau, melihat, dan memberikan dukungan dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Jadi pada saat ini kita melihat bagaimana luapan kemarahan, kekecewaan, tekanan yang bertubi-tubi dari masyarakat, akumulasi dari ketidakpekaan, ketidaktanggap sasmitonya para pemimpin, para pejabat negara Indonesia, mengakibatkan rakyat, warga negara Indonesia begitu brutal dan begitu marah. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat kita, rakyat Indonesia yang saat ini sedang kecewa, yang saat ini sedang marah atas tindakan-tindakan, sikap, dan juga ucapan, kata-kata, perbuatan daripada para pejabat-pejabat negara, para pemimpin negara yang tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat intelektual yang baik, sehingga menyinggung perasaan daripada masyarakat rakyat Indonesia. Namun demikian, kita juga sudah melihat atas keputusan-keputusan ketua umum partai yang telah menonaktifkan para pejabat DPR, ada 4, 5 2 dari Nasdem, 2 dari PAN, 1 dari Golkar. 5 anggota DPR RI yang jelas menjadi ujung pangkal pokok persoalan yang membuat masyarakat marah, masyarakat tersinggung, masyarakat terhina oleh kata-kata yang dilontarkan, oleh sikap yang diperlihatkan oleh para pejabat anggota DPR RI yang sangat tidak terpuji, sikap-sikap yang tidak mencerminkan sebagai anggota dewan yang terhormat. Ini pokok pangkalnya di situ. Yang kedua, pejabat-pejabat yang seharusnya bisa membuat nyaman, menenteramkan hati bagi seluruh warga rakyat Indonesia, ternyata tidak bisa dibanggakan, tidak bisa membanggakan, sehingga rakyat menjadi bosan, rakyat menjadi marah, rakyat menjadi kecewa. Belum lagi tekanan-tekanan psikologis yang dirasakan masyarakat dalam hal mencari kehidupannya, mencukupi kebutuhan ekonominya. Dalam situasi psikologis tekanan masyarakat dalam segi ekonomi dan juga keadaan-keadaan yang tidak baik, ditambah lagi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam hal ini para menteri-menterinya, para pejabat daerahnya, beramai-ramai menaikkan pajak dan mencari celah-celah pajak yang bisa diambil dari masyarakat yang dalam kondisi ekonominya yang terpuruk. Hal-hal demikian inilah yang membuat akumulasi kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat, termasuk diri kami sendiri. Melihat situasi ini, pantaslah rakyat menjadi marah, kecewa, dan melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji. Kita
kita juga harus mengakui bahwa tindakan anarkis dan juga tindakan-tindakan yang tidak patut dengan merusak fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari hasil keringat dan juga pajak dari rakyat kita hancurkan. Namun demikian kita juga harus menyadari bahwa semua itu terjadi karena akumulasi dari kekecewaan rakyat terhadap pemimpinnya. Dengan demikian, kami Garda Paksi Indonesia, lembaga independen dan profesional, melihat semua ini mengharapkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk mengambil langkah-langkah tegas, keras, dan terukur agar bisa memulihkan keadaan keamanan negara. Dan apa yang sudah dilakukan oleh TNI, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, oleh Presiden Republik Indonesia sudah sangat terukur dengan menerjunkan, walaupun tidak diumumkan secara terbuka tentang darurat militer, namun demikian kita bisa merasakan frekuensi yang terjadi saat ini. Sehingga memang kita memahami sedikit banyak tentang proses dan juga cara bagaimana menentukan situasi kondisi keadaan bangsa ini. Tertib sipil yang kita melihat sudah tidak terjadi lagi, artinya polisi kesulitan untuk mengendalikan situasi. Tentunya harus ada pertimbangan kalau memang harus terjadi untuk memulihkan keadaan keamanan negara, memang harus diberlakukan darurat militer sehingga akan bisa dikendalikan keamanan negara itu oleh TNI dan diberlakukan jam malam. Itu hal yang tidak melanggar dalam konstitusi negara kita, sehingga jam malam diberlakukan agar masyarakat tidak melakukan kegiatan aktivitas bergerombol, berkumpul di dalam satu titik untuk melakukan kegiatan yang tidak baik, sehingga dapat diprovokasi atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang sekiranya itu akan merusak persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Sehingga sudah saatnya jam malam diberlakukan, diumumkan, sehingga TNI lebih bisa mengendalikan situasi kondisinya agar kembali pulih. Mengenai tuntutan masyarakat, mengenai aksi masyarakat, demo dan sebagainya, itu perlu sebagai kontrol terus-menerus, tekanan kepada negara, pada pemerintah, agar semua pejabat, semua pemimpin baik daerah maupun pusat agar bisa introspeksi diri, mawas diri untuk bisa lebih memahami tanggung jawab wajibannya sebagai pemimpin negara, pemimpin daerah, pejabat negara, bahwa Anda ini ditunjuk, Anda ini dipilih untuk sebagai pelayan daripada pemilik mandat, yaitu rakyat Indonesia. Bukan justru Anda menjadikan rakyat ini sapi perah. Sehingga inilah yang terjadi pada situasi saat ini. Introspeksi, mawas diri, agar hati-hati dalam melakukan statement, kata-kata, dan juga bicara yang tidak perlu, yang tidak pantas dilontarkan oleh seorang pejabat kepada rakyatnya. Otomatis rakyat itu adalah pemilik mandat dari
suara yang Anda wakili. Dengan demikian, kami Garda Paksi Indonesia melihat semua ini adalah sesuatu musibah yang tidak bisa begitu saja untuk bisa diselesaikan hanya dalam permintaan maaf, dan juga hanya bisa diselesaikan hanya dengan mengundurkan diri atau dipecat dari partai politik. Namun harus dipertanggungjawabkan oleh mereka-mereka yang selama ini, pejabat-pejabat yang tidak tahu diri, tidak mengerti akan psikologis kesulitan rakyat ini. Artinya bahwa penyebab, sebagai pihak penyebab dari kerusuhan tragedi pada Agustus ini, mereka harus dimintai pertanggungjawaban pada mereka-mereka yang saat ini sudah jelas-jelas diberhentikan dari partai politik dan dipecat atau dinonaktifkan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang terakhir, kami tidak banyak menyampaikan pada pagi hari ini. Yang terakhir, bahwa kita minta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk berani mengambil sikap tegas, keras, terukur untuk mengembalikan, memulihkan keadaan keamanan bangsa ini, keamanan negara ini. Dan yang paling terakhir, kita Garda Paksi Indonesia melihat semua potensi-potensi ini karena ada kepentingan-kepentingan besar yang justru melemahkan kredibilitas dan juga kepentingan yang sudah dijalankan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, sehingga sekiranya Bapak Presiden mendengar pesan kami, mendengar saran kami dari Garda Paksi Indonesia untuk segera orang-orang Bapak, pembantu Bapak, menteri-menteri yang selama ini sudah jelas-jelas berada di pihak samping yang tidak satu komando dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, untuk segera diamputasi atau diberhentikan, diresapel dari Kabinet Merah Putih, sehingga tidak menjadi beban dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih itu sendiri, yang akan mengganggu kepentingan perbaikan, penataan atas semua kebijakan yang telah diambil oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Segera, secara tegas, keras, terukur bagi siapapun pembantu-pembantu Presiden untuk segera dinonaktifkan, setidaknya diresapel, untuk diganti orang-orang yang satu frekuensi, satu komando, untuk bisa loyal, komitmen, konsisten terhadap satu tujuan misi Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto, sehingga tidak ada lagi negara di dalam negara, pemimpin hanya satu, tidak ada matahari kembar dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih. Kami Lembaga Garda Paksi Indonesia terus mendukung, mengawal secara konstitusional, secara kelembagaan kami, mengawal kebijakan-kebijakan atas semua yang telah diambil oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, agar sampai kepada rakyat, sehingga program-program yang sudah digariskan, khususnya program ketahanan pangan nasional, kemandirian pangan nasional, dan kedaulatan pangan nasional bisa berjalan dengan baik, sehingga kembali hak masyarakat bisa terpenuhi, baik sandang, pangan, papan, menuju satu tujuan utama, Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Titi Tentrem Kertora Harjo.
Kepada seluruh warga masyarakat Indonesia dimanapun berada, kami adalah bagian daripada masyarakat, bagian daripada rakyat Indonesia, bagian daripada bangsa ini. Pada Paksi Indonesia mengimbau, kami memahami situasi kondisi psikologis daripada seluruh warga masyarakat Indonesia. Namun demikian, kami Garda Paksi Indonesia menghimbau untuk bisa menyampaikan ini kepada masyarakat semuanya untuk kembali kepada tatanan peranatan bahwa demokrasi harus berjalan, demokrasi harus ada pada tempat yang benar, sehingga kalaupun demo sekiranya bisa disalurkan dengan cara-cara yang baik, tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, yang semua itu akan merugikan kita semua, rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Jadi kami himbau, kami bermohon kepada masyarakat untuk kembali kepada tatanan awal, tatanan peranatan, dengan demo-demo, aksi-aksi yang tidak merusak, aksi-aksi yang tidak anarkis, sehingga bisa tersampaikan, tersalurkan keinginan, tuntutan kita, apa yang kita tuntut, apa yang kita sampaikan bisa didengar oleh para pejabat, pengambil kebijakan atau pengambil keputusan yang ada di pusat pemerintahan, pusat kekuasaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, ucapan yang kurang berkenan di hati seluruh warga masyarakat Indonesia, para pejabat semuanya, para pemangku, pengambil kebijakan, semata-mata ini adalah rasa cinta kami kepada semuanya, pada bangsa dan negara Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, 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 salam sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka selamanya. Jaya, jaya selalu Indonesia. Salam Garda Paksi. Selamat pagi.